Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bab ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang memuliakan keluarga dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud daripada keluarga Rasulullah ini adalah alladzina yahrumu alaihim shadaqat kazakah. Adalah setiap orang yang diharamkan untuk menerima zakat. Siapa itu mereka? Mereka adalah min Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib. Jadi Abdul Manaf, beliau memiliki anak 4. Ya, Hashim bin Abdi Manaf, Muttalib bin Abdi Manaf, Abdul Uzza bin Abdul Manaf, kemudian juga Naufal bin Abdi Manaf. Ya. Jadi keluarga Rasulullah kembali kepada Al-Hashimi, Bani Hashim. Namun Bani Hashim ini tidak semuanya tidak semua abdi keluarga daripada Abdi Manaf memiliki kemuliaan untuk menjadi Ahlul Bait atau keluarganya Rasulullah. Ya, hanya 2 orang saja, yaitu Hashim dan Al-Muttalib. Sehingga ada Al-Hashimi, ada Al-Muttalibi. Al-Hashimi, ada Al-Muttalibi. Al-Muttalibi ini bukan Abdul Muttalib bin Hashim, bukan. Tapi Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Kalau Rasulullah Al-Hashimi, ya, Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim atau bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan ini nyambung kepada Sayyidina Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Gitu. Jadi adapun Abdul Muttalib putra daripada Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim. Adapun Al-Muttalib saudara daripada Sayyidina Hashim, Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Begitu. Al-Imam Syafi'i beliau Al-Muttalibi. Al-Imam Syafi'i termasuk daripada nyambung kepada Rasulullah, ya, pada Sayyidina Abdi Manaf. Sayyidina Abdi Manaf punya anak Hashim dan Muttalib. Sayyidina Hashim masuk kepada Rasulullah. Al-Muttalib ini nyambung sampai ke bawah sampai Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i termasuk Ahlul Baitin Nabi. Termasuk keluarganya Rasulullah. Al-Quraisy atau Al-Quraisy, alimu Quraisy, yamla'u tibaqal ardi ilma. Ya, orang alim daripada suku Quraisy yang ilmunya memenuhi daripada seluruh muka bumi ini, itu Imam Syafi'i. Ya, radhiyallahu anhu wa ardah. Jadi Ahlul Baitin Nabi adalah lebih luas daripada Ahlul Bait itu sendiri atau zuriyah itu sendiri. Itlaq kepada zuriyah berarti nyambung kepada Rasulullah secara langsung. Baik itu Al-Hasani maupun Al-Husaini, ya, yang nyambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, wa bin Fatimah Az-Zahra. Ahlul Bait, zuriyah. Adapun Ahlul Baitin Nabi lebih umum. Makanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al. Lebih umum daripada Ahlul Bait secara khusus atau zuriyah secara khusus. Ahlul Bait luas. Ya, karena Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya.
Kalau dzurriyyah udah pasti ahlul bait. Ya, udah pasti keturunan Rasulullah. Dzurriyyahnya Nabi berarti keturunannya Rasulullah. Adapun ahlul baitin Nabi secara umum tidak semuanya mereka nyambung kepada Rasulullah. Ya, keluarga Sayyidina Abdul Al-Muttalib, ya, mereka punya anak dan sebagainya. Mereka punya keluarga sendiri. Sayyidina Hashim Al-Muttalib pun punya anak banyak. Ya, mereka tidak nyambung kepada Rasul. Tapi ahlul baitin Nabi secara umum, ya, yaitu yang diharamkan untuk menerima zakat yaitu Bani Hashim bin Al-Muttalib. Ada yang mengatakan yang dimaksud ahlul baitin Nabi secara khusus, ya, yaitu keturunannya Rasulullah atau istri-istrinya Rasulullah, termasuk daripada ahlul baitin Nabi, keluarganya Rasulullah SAW. Ya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal bait yutahirukum tadhira. Allah menginginkan untuk membersihkan dari kalian, wahai ahlul bait, daripada ar-rijis, dosa, ya, kotoran yang menjijikkan. Gitu. Apa yang dimaksud ar-rijis di sini? Ada yang mengatakan dosa al-dzanab al-mudannis, dosa yang mengotori jiwa mereka. Ada yang dimaksud adalah ar-rijis kullu mustaqdar, setiap sesuatu yang tercela atau yang menjijikkan. Yang dimaksud di sini adalah dosa. Wagila syaitan waswasatuhu. Ada yang mengatakan ar-rijis ini adalah syaitan. Ya. Syaitan dan waswasnya. Kalau syaitan aja dengan Sayyidina Umar, syaitan nama Sayyidina Umar pergi. Syaitan nama Sayyidina Umar pergi. Syaitan dengan Sayyidina Umar pergi. Bagaimana halnya kalau syaitan nama keluarganya Rasulullah? Ya. Ya. Syaitan. Ya, apa namanya? Sama Sayyidina Umar pergi. Sayyidina Umar itu Sayyidina Umar bukan keturunan Rasulullah. Nggak ada darah dagingnya Rasulullah. Takut sama Sayyidina Umar, syaitan itu. Begitu. Apalagi dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaitan wa waswasatuhu, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan al-syirik. Dia mengatakan al-jami'ul ma'asi. Ya, asyahid di sini ta'lil li amri azwajihi wa nahyihinna 'alal istinaf. Maksudnya di sini keluarganya Rasulullah SAW termasuk daripada istri-istrinya Rasulullah. Karena mereka menjadi tumpuan, contoh kepada seluruh istri atau seorang perempuan yang ada di muka bumi ini. Siapa yang mereka contoh? Keluarganya Rasulullah. Ya, begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mensucikan istri-istrinya Rasulullah SAW daripada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang dosa, karena akan menjadi contoh kepada seluruh manusia. Istri Rasulullah aja begini, ya, sehingga akan ketika menyalahkan istrinya Rasulullah secara tidak langsung menyalahkan Rasulullah SAW. Ada termasuk daripada menghinakan Rasulullah SAW, sehingga tidak diperbolehkan hal tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membersihkan keluarga Rasulullah dan istri-istrinya Rasulullah SAW. Begitu. Ketika mereka melakukan suatu kebaikan, pahalanya double. Ketika mereka nih keluarga Rasulullah, termasuk istri-istrinya Rasulullah melakukan suatu kemaksiatan, maka dosanya pun double dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yutahhirukum tadhira, membersihkan dari mereka sesuci-sucinya, sehingga mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, dijaga daripada maksiat, dijaga daripada keburukan, ya, begitu. Adapun ahlu Syiah, orang-orang Syiah, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud ahlul bait itu siapa? Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bas. Begitu. Selain nggak ada yang lainnya. Namun pendapat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih luas lagi. Ya, dimaksud adalah mereka keluarga Rasulullah, ahlul baitin Nabi, ya,
keturunan daripada Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali. Ya, kemudian juga yang memang diharamkan atas mereka zakat dan juga istri-istrinya Rasulullah SAW termasuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ada yang mengatakan yang dimaksud ahlu baitin Nabi adalah istri-istrinya Rasulullah. Istri-istrinya Rasulullah. Namun ketika menyebutkan ahlu baitin Nabi kok istri-istrinya Rasulullah, kenapa wa yutahhirukum atau ankum? Kalau memang yang dimaksud adalah istri-istrinya Rasulullah, ankunna. Ya, wa yutahhirukunna, tapi wa yutahhirukum bukan wa yutahhirukunna. Maka yang dimaksud di sini adalah umum keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu istri-istrinya Rasulullah, ahlul bait yang dimaksud di situ keturunannya Rasulullah atau yang bernasab kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal tersebut termasuk daripada ketakwaan hati, ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ada syiar Islam. Syiarnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sya'air min sya'airillahil a'zam, yang paling terbesar daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW adalah Rasulullah dalam syiar yang terbesar di muka bumi ini. Sehingga wajib untuk mendapatkan kehormatan lebih. Yang kedua adalah keturunannya. Keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kalian dapatkan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang kita dapatkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah, karunia, kesehatan, umur, ya, nikmat, semua yang kita miliki sehingga kita bisa berjalan, berucap, melihat, mendengar, ya, memegang, ya, merasa, begitu, punya keinginan, itu sebenarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, maka wajib kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang bisa menimbulkan rasa cinta kecuali kalau dia merasa apa yang telah dia dapatkan dari orang yang dicintai tersebut. Ya, contoh, kenapa ente cinta sama orang? Cinta kepada seseorang itu imma bil jamal atau bin nawal. Keindahan dan juga memang mendapatkan ente dapat sesuatu dari dia. Ketika dikasih hadiah, ya, terus seperti itu, timbul cinta. Begitu. Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali wajib kita cintai. Karena memang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita merasa apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada manusia tidak merasa kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih mencintai nafsunya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai dirinya sendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak sempurna, enggak paham, enggak akalnya enggak sehat. Dia merasa bahwasanya apa yang didapatkan adalah upaya dia sendiri, sehingga tidak ada yang namanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dalam fikirnya, sehingga dia tidak pernah terbersit untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepadanya anugerah, karena lebih sibuk kepada ini semuanya adalah dari saya, berkat saya usaha, saya ikhtiar, semuanya ini adalah saya yang mendapatkannya dari saya sendiri, usaha saya sendiri, sehingga yang dicintai dirinya sendiri, nggak pernah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hibbuni li hubbillah, dan cintailah aku, kata Rasulullah, karena cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu cinta kepada Rasulullah? Karena Rasulullah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala menjadikan seseorang cinta kepada Rasulullah. Makanya heran orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala namun tidak cinta kepada Rasulullah. Menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala namun tidak mempercayai kalau Rasulullah SAW sebagai seorang nabinya. Sehingga tidak percaya, lebih memilih memusuhi, mengingkari, ya, memerangi daripada untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah keluargaku, lihubbi, karena cinta kalian kepada aku, kata Rasulullah. Jadi untuk mencintai keluarga Rasulullah tidak perlu dalil. Tidak diperlukan dalil yang sahih. Tidak diperlukan hadis-hadis yang mutawatir. Namun kecintaan kepada Rasulullah hanya diperlukan qalbun salim wa qalbun sahih. Ya, hanya dibutuhkan hati yang selamat, hati yang sahih, ya, yang menyebabkan seseorang akan cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW. Jadi nggak butuh dengan dalil sahihnya mana? Adakah hadis yang menjelaskan tentang keluarganya Rasulullah SAW? Ya, sehingga banyak daripada orang mereka menganggap bahwasanya keluarga Rasulullah nggak ada. Ya, mana dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Ya, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, kata mereka. Ya, kata mereka sambil ngantuk-ngantuk. Ya, nggak paham dia baca ayat ini. Bacanya sambil ngantuk, memahaminya sambil ngantuk. Paham ya Hamzah? Karena dia sambil ngantuk, salah memahaminya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ma kana Muhammadun aba hadin min rijalikum." Tidak ada Muhammad itu menjadi aba atau ayah daripada orang-orang laki kalian. Dia salah memahami, berarti Rasul nggak punya anak, nggak punya keturunan. Ini dalilnya. Maka nama Muhammadun aba hadim mirjalikum. Nggak ada sama Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Kurang apa lagi? Dalil yang kuat adalah Al-Quran. Berarti nggak ada keluarga Nabi. Ya, dalam Al-Quran begitu. Ya, karena dia sambil ngantuk, ngajinya sambil mabuk. Jadi nggak tahu bagaimana cara memahami ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan tentang masalah hukum tabani, mengambil anak, mengadopsi anak. Ya. Dulu, ya, Rasulullah SAW itu mengadopsi anak yang namanya Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah dari kecil sama Rasulullah, sehingga sudah dianggap anaknya Rasulullah SAW. Orang-orang Mekah mereka menyebut Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Kenapa? Saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Zaid, dan juga saking dekatnya hubungan seakan-akan ayah sama anak, sehingga terkenal dengan nama Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Kemudian turunlah ayat, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Ya. Jadi pada waktu itu terjadilah permasalahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan Sayyidina Zaid bin Harithah menikah dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash. Menikah dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash. Ya. Begitu. Zainab binti Jahash ini uminya, ya, uminya itu Arwa atau siapa itu, binti Abdul Muthalib. Berarti sama Rasulullah masih misanan. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau Sayyidatina Zainab binti Jahash ini ibunya yang masih anaknya Sayyidina Abdul Muthalib. Jadi masih misanan sama Rasulullah. Sayyidina Zainab masih orang bangsawan. Ya. Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidatina Zainab untuk melamar. Sayyidatina Zainab senang, gembira karena dilamar oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak melamar untuk dirinya sendiri, tapi melamar untuk budaknya, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Waduh, ini masalah panjang. Satu permasalahannya karena ada gosip nih, Muhammad, ya,
menikahkan anaknya. Jadi karena mereka masih punya pandangan bahwasanya Zaid bin Muhammad. Zaid dinikahkan dengan Zainab binti Jahash. Sedangkan Zaid terkenal dia adalah budaknya Rasulullah. Sayyidatina Zainab adalah orang bangsawan. Ya, begitu. Dan di sinilah diuji keimanan seseorang. Ya. Perempuan ya, sesolehah apapun itu, ya, dia akan masih menimbang siapa orang yang akan menjadi calonnya. Ya. Begitu. Faham ini? Padahal Sayyidatina Zainab, Masya Allah, ketika menikah dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, lu siapa? Lu budak. Gue orang bangsawan. Ya. Sehingga Sayyidina Zaid bin Harithah nggak betah sama Sayyidina Zainab binti Jahash. Kenapa? Karena memang Sayyidina Zainab merasa lebih tinggi, lebih unggul, lebih hebat, lebih bangsawan daripada Sayyidina Zaid. Makanya kalau ingin menikah dengan seorang perempuan, laki, ya, lebih daripada seorang perempuan daripada 4 hal. Hartanya lebih banyak daripada harta perempuan. Kalau perempuan itu lebih banyak harta daripada ente dihinakan. Lo punya apa? Lo modal dengkul doang lo. Modal dengkul doang. Buatkan dengkul. Lo berani-berani macam-macam. Koper di depan rumah. Lo balik kampung. Gitu. Ya. Yang kedua, umur lebih tua daripada perempuan. Anak bawang lu tahu apa? Baru umur lahir kemarin. Begitu. Diremehin kalau masih kecil. Yang ketiga, masalah wajah rupa. Ya. Ini kita berbicara masalah secara umum. Kecuali kalau sudah dari awal cinta dan sebagainya, itu beda lagi. Ini dari awal ente mau menikah. Kalau seandainya perempuan itu lebih cantik, sangat-sangat cantik, dan ente biasa-biasa aja, bahkan jauh daripada standar, hati-hati. Gitu. Ya. Perempuan syaitannya lebih gede, lebih dahsyat daripada laki-laki. Ya. Bahaya perempuan. Melihat lu kayak begitu, apalagi lu nggak punya apa-apa, ya, perempuan akan berkaca. Ternyata ini cantik ya. Ya. Ngaca nih, ternyata dia cantik. Ngapa dia milih sama dia? Gak punya apa-apa. Kenapa ini perjuangin sama dia? Mendingan kita aneh kesini, dapat duit banyak. Nafsu yang dikejolakan oleh syaitan. Sehingga dia akan pergi begini dan sebagainya. Nggak lagi lo diheroin. Begitu. Paham? Ini secara umum begitu perempuan. Ya. Tahu dari mana? Pengalaman. Kenyataan seperti itu kali ya. Kenyataan seperti itu. Yang keempat. Ya, yang keempat, tinggi badan jangan lebih pendek daripada perempuan. Ente berapa? 170. Perempuan 150 senti. Ya. Jangan ente 150, perempuannya 200. Ya. Ya. Takutnya lagi marah, lo diambil ditaruh di atas lemari. Gimana turunnya? Gitu. Gak kebayang. Asyahid di sini, Sayyidatina Zainab menikah dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Kayaknya sudah berlalu di permasalahan ini. Ya, tapi ini permasalahan yang memang terjadi. Perempuan itu tidak semudah itu. Ya, untuk menaklukkan hati seorang perempuan tidak semudah itu nikah selesai. Kadang ananiyahnya, namanya nafsu ananiyah, nafsu saya, lebih kuat daripada ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananiyah mengalahkan ubudiyah. Ya, gue, saya, ane, ya, daripada seorang ubudiyah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kembali kepada perempuannya, kewanitaannya, ya, atau keistriannya daripada keanehannya.
aneh, lebih diunggulkan daripada status istri, status seorang perempuan, status seorang hamba, ini di bawah daripada ananiyahnya. Ada perempuan seperti itu. Nah, jangan heran perempuan itu suka mengatur. Susah untuk diatur. Begitu. Kemudian keinginannya harus terpenuhi. Kalau enggak, ya itu nggak dianggap. Begitu ya, nggak dianggap kasihan ya. Padahal seorang perempuan itu menjadi ketika menjadi dia seorang istri, ya, ketika menjadi seorang istri, maka tidak ada pikiran yang harus masuk di dalam seorang perempuan, seorang istri, melainkan harus yang diutamakan bagaimana caranya saya masuk surga berkat suami saya. Faham? Kasih tahu kaum ente, kasih tahu ente, kasih tahu ente, kasih tahu ente, kasih tahu saudara-saudari ente. Ya. Ya. Apa tadi Anda bilang? Apa tadi? Ya. Ketika seorang perempuan itu menikah, maka yang harus lebih dibesarkan, yang ditanamkan dalam hati seorang perempuan adalah bagaimana saya masuk dalam surga lewat suami saya. Sehingga keinginan saya ikut kepada keinginan suami saya. La yu'minu ahadukum. Ini baru terfikirkan. Anda punya pemahaman baru. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah. Tidak sempurna iman seseorang. Ya, sampai kapan? Sampai sehingga dia ngikut apa yang saya inginkan, kata Rasulullah. Keinginannya orang tersebut sama keinginannya Rasulullah. Baru dikatakan sempurna imannya. Ya. Seorang santri tidak sempurna kesantriannya kecuali ngikut keinginannya apa yang diinginkan oleh gurunya. Seorang istri tidak sempurna keistriannya ya, kecuali mengikuti kemauannya tersebut apa yang diinginkan oleh suaminya. Kalau dia masih punya keinginan ya yang lain daripada suaminya, hati-hati. Lo bukan sekarang bukan menjadi istri. Lo orang lain. Istri la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Apa yang diinginkan suami karena menjadikan imamnya itulah yang wajib diikutin. Makmum tidak sempurna salatnya kecuali ngikut dengan imamnya. Salat imam sudah sujud, dia masih berdiri. Dia masih ngelakuin apa yang dia suka. Batal salatnya. Ya. Keinginan Rasulullah SAW seperti ini nggak diikutin. Guru bilang seperti ini nggak diikutin. Dia punya keinginan yang lain. Gagal daripada pengikutan kesempurnaan di situ. Begitu juga seorang istri. Suaminya maunya apa? Tidak sempurna menjadi seorang istri, melainkan atau sehingga keinginan istri tunduk dan patuh sama dengan apa yang diinginkan oleh suami. Begitu. Lagi kesel aja. Begitu, lagi kesel. Ini, wah ini meluapkan emosi kali ini. Aduh. Gitu. Paham gak? Ini bahasa apa? Kembali ke mana? Intinya karena kita membahas pernikahan Sayyidatina Zainab dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Ini kan kita berbahas dari situ kan tadi ya. Pernikahan Sayyidina Zaid dan Sayyidatina Zainab. Karena karena tadi permasalahan bahwasanya maka Muhammadun aba hadim mirjalikum, banyak daripada orang-orang ahli bid'ah atau orang-orang yang punya pandangan yang lain atau pemahaman akidah yang lain bahwasanya keluarga Nabi tidak ada. Kembali kepada situ tadi pasalnya sebenarnya. Makanya tadi dijelaskan bahwasanya ayat makana Muhammadun aba hadim mirjalikum ini kembali ke permasalahan Rasulullah SAW dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini menikah
dilamarkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Zainab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala punya keinginan bagaimana caranya menggugurkan tabani, anak asuh tersebut yang dibinkan kepada orang yang ngasuh. Karena mengebinkan kepada orang yang diasuh bukan orang tuanya asli, hukumnya haram. Ya. Haram hukumnya. Banyak sekarang orang hasil daripada di luar nikah. Hasil di luar nikah. Kemudian dinikahkan dengan orang yang menggauli ibunya. Ketika lahir, Fulan binti Fulana. Fulan bin Fulan. Siapa ini orang ini? Yang menikahi ibunya, yang menghamili ketika waktu dia belum nikah. Ada hukumnya haram. Haram. Ya. Barang siapa dalam hadis, barang siapa yang mengebinkan kepada selain pada orang tuanya, maka falyatabawa maqadahu minan nar. Siapin tempatnya dia di neraka. Lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium daripada bau surga. Enggak boleh mengibinkan. Haram. Anak ente itu karena bin adalah nasab. Sedangkan di luar nikah bukan nasab. Begitu. Terus jadi apa? Menjadi pemberat besok di hari kiamat. Begitu. Kasihan orang seperti ini. Udah melakukan sesuatu yang haram, ditambah sesuatu yang haram lagi. Ya. Untuk menghilangkan rasa malunya, kebohongan untuk menutupinya, ketika menikah, dia sendiri yang mewalikannya. Padahal dia bukan orang tua asli dalam nikah yang sahih. Sehingga pernikahannya tidak sah. Zina. Ya, begitu. Kemudian terus-menerus seperti itu nggak sah. Terus bagaimana jalan keluarnya? Lo insaf, lo salah. Jadi jangan lo jadi wali. Kenapa lo nggak menikahkan? Kenapa lo nggak menjadi walinya? Dia bukan anak-anak. Harusnya begitu, insaf. Tapi kalau seandainya enggak, aneh yang menikahkan. Lo siapa? Lo bukan orang tua aslinya. Lo cuma menghamili ibunya doang. Sebelum nikah, lo pacaran, hamili dia, kemudian lo nikahin. Karena dipaksa. Begitu. Kasihan banget kan? Aduh. Kasihan. Sedih. Gitu. Ya, itu dibilang, apa namanya? Kecelakaan. Lo kecelakaan. Paul, lo kecelakaan. Aduh. Begitu. Tidak ada korban dalam percintaan. Catat tuh. Tidak ada korban di dalam percintaan. Kedua-duanya pelaku dan menikmati. Gitu ya. Ala kulli hal. Sampai situ ya. Ala kulli hal. Sampai kepada Sayyidina Zaid bin Harithah dan menikah dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash. Sayyidina Zainab binti Jahash karena beliau adalah orang bangsawan, tidak menerima laki-laki yang di bawahnya. Sehingga Sayyidina Zaid bin Harithah tertekan, mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini gak kuat. Mengadu sama Rasulullah. Bolehkah saya menolaknya, kata Sayyidina Zaid bin Harithah? Kata Rasulullah, enggak. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepadamu. Waduh, gimana tuh? Ya. Dia minta sama Rasulullah, ya Rasulullah saya enggak kuat. Ya. Dan ini Sayyidina Zainab binti Jahash ini bukan istri pertamanya. Bukan istri pertamanya. Sayyidina Zaid bin Harithah itu dia menikah dengan Ummu Aiman, Barakatul Habasyiyah. Punya anak namanya Usama bin Zaid. Ya. Kemudian menikah lagi. Jadi menikah dengan Sayyidina Zainab, seorang bangsawan itu bukan istri pertama. Imam istri ketiga atau keempatnya. Yang Rasulullah SAW menikahkan, Rasulullah menikahkan ya, kepada Sayyidina Zaid bin Harithah. Sehingga terjadilah perselisihan ya karena ketidakpuasan seorang perempuan kepada suaminya. Bukan berarti kepuasan itu bukan berarti bagaimana enggak. Karena dari awal enggak suka. Hatinya enggak ridho. Enggak pengen. Begitu. Tidak ada ketundukan kepada seorang suami. Karena merasa lebih tinggi daripada suaminya. Itu permasalahannya. Ananiahnya masih ada. Saya lebih unggul daripada lu. Lu bodoh. Begitu. Kasihan kan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum bahwasanya
Falamma qadha Zaidun minha wataran zawajnakaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Zaid, satu-satunya nama dari umatnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah yang masuk dalam Al-Qur'an adalah Zaid. Falamma qadha Zaidun, Zaid bin Harithah. Ada lagi nama lu, ada enggak? Enggak ada. Ya enggak ada. Yang ada satu nama. Dalam umatnya Rasulullah satu nama, Zaidun. Falamma qadha minha Zaidun watara. Setelah Zaid bin Harithah ini selesai daripada permasalahan dengan Sayyidina Zainab bin Harithah, Sayyidatina Zainab binti Jahash, zawajnakaha, kata Allah, saya nikahkan engkau wahai Rasulullah dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash. Maka Sayyidatina Zainab binti Jahash ini termasuk istri Rasulullah SAW, ya, yang membanggakan dirinya di hadapan istri yang lain. Apa? Kalau kalian istri Rasulullah menikah sama Rasulullah, orang tua itu yang nikahin. Tapi saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zawajnakaha. Gitu. Ala kulli hal. Ya, dan Sayyidatina Zainab ini masih misanan Rasulullah, misanan, ya. Tadi kan misanannya Rasulullah. Begitu. Begitu. Nah, dari situlah akan banyak timbul permasalahan. Muhammad menikahi bekas anaknya, mantunya sendiri berarti. Karena Zainab bin Jahash bekas istrinya Sayyidina Zaid bin Harithah. Orang-orang mengenal Zaid bin Muhammad. Maka disitulah diturunkan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat ini menjelaskan ini. Bukan menjelaskan Rasul enggak punya keturunan. Paham? Paham kan? Jadi permasalahan di situ. Jadi garis besarnya kita garis besar thread. Garis ini, ayat ini menjelaskan tentang permasalahan pernikahan Sayyidina Zaid bin Harithah dengan Sayyidatina Zainab. Kemudian ada hukum ibtalut tabanni, pembatalan daripada anak angkat, ya. Kemudian permasalahannya, ya, di situ bukan menjelaskan tentang Rasul nggak punya keturunan, bukan situ, ya, begitu. Kemudian banyak daripada orang mengatakan ini kan keturunan Rasulullah yang mengaku, katanya, yang mengaku keturunan Rasulullah, ya. Kalau seandainya ada, kan Rasul nggak punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya meninggal dunia pada waktu kecil. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Qasim, Sayyidina Ibrahim, semuanya meninggal dalam keadaan kecil. Sedangkan yang meninggal dalam keadaan dewasa dan sudah menikah, ya, Sayyidatina Zainab, ya, kemudian Sayyidatina Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Sayyidatina Fatimah Zahra, mereka meninggalnya, ya, udah dewasa dan punya keturunan, ya, punya keturunan. Begitu. Tapi yang mendapatkan kehormatan daripada ahlu baitin Nabi, zuriyahnya Rasulullah SAW, adalah dari Sayyidatina Fatimah. Karena Sayyidatuna Ruqayyah wa Sayyidatuna Ummu Kulthum, yang kedua-duanya pada Sayyidina Utsman bin Affan punya keturunan. Yang punya keturunan Sayyidatina Zainab menikah dengan Abul As ibn Rabi'. Abul As bin Rabi'. Waduh, di dalam pernikahan Abul As bin Rabi' dan Sayyidatina Zainab, ini kisah cinta yang terlalu indah. Dan kesetiaan seorang perempuan kepada suaminya melebihi segalanya. Subhanallah. Ceritanya panjang, kisah cintanya Sayyidatina Zainab sama Abul As bin Rabi'. Kisah cinta yang begitu indah. Penantian seorang perempuan, ya, yang menginginkan suaminya bersama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW, ya, pada waktu itu menikahkan Abul As bin Rabi'. Abul As bin Rabi' dinikahkan dengan Sayyidatina Zainab. Menikah.
setelah menikah Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Setelah menikah, ya, berjalan pernikahan Sayyidatina Zainab binti Rasulullah dan Abdul Aziz bin Rabi. Setelah itu Rasul menjadi seorang nabi. Menjadi seorang nabi. Maka Sayyidatina Zainab bilang, saya tidak bisa melakukan sesuatu kecuali saya ngikutin dengan apa yang dibawa oleh orang tua saya. Dan saya beriman dengan orang tua saya beriman dengan Rasulullah. Ya. Maka Abdul Aziz bin Rabi tetap dalam keyakinan sebelumnya, nggak mau masuk Islam. Maka Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya. Karena beda agama, beda keyakinan. Abdul Aziz bin Rabi masih dalam keadaan keyakinan sebelumnya. Sayyidatina Zainab binti Jahash sudah masuk Islam, beriman kepada Rasulullah. Dipisahkan. Begitu. Tapi Sayyidatina Zainab lihat kesetiaan seorang perempuan, ya, yang berjuang untuk bersama-sama dalam keluarga tersebut menjadi satu keluarga lagi dan yang utuh masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Setelah Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, Sayyidatina Zainab masuk Islam, percaya dengan Rasulullah SAW. Abdul Aziz bin Rabi tidak masuk Islam, dipisah. Namun kecintaan masih ada. Pengen orang ini Abdul Aziz bin Rabi masuk Islam, ya, sehingga perjuangan cinta tersebut masih bergelora. Waduh, pengen dia masuk Islam, tapi nggak mau masuk Islam. Sampai Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sayyidatina Zainab hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Terjadi peperangan, perang Badar. Abdul Aziz bin Rabi dalam barisan orang kafir. Ya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya memerangi mereka. Menjadi tawanan perang. Setelah perang Badar menjadi tawanan perang. Termasuk daripada tawanan tersebut adalah Abdul Aziz bin Rabi. Menjadi tawanan. Maka boleh dibebaskan dengan syarat membayar fidyah, membayar tebusan. Ternyata datang tebusan, kemudian dibawa kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini ada yang membawa tebusan untuk Abdul Aziz bin Rabi. Atau tebusannya apa? Tebusannya adalah kalung yang dulu pernah dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah. Kalung yang pernah dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah. Rasulullah tahu ini adalah dari anaknya sendiri. Karena Rasulullah tahu ini kalung Sayyidatina Khadijah. Yang memiliki itu ya anaknya sendiri, Sayyidatina Zainab. Ya. Maka Rasulullah SAW nggak tega. Bilang kepada para sahabat, ya wahai para sahabat, bolehkah mesti musyawarah. Rasul nggak bilang lepaskan Abu Aziz bin Rabi, enggak. Bilang kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bolehkah saya minta dilepaskan Abu Aziz bin Rabi? Maka para sahabat, boleh ya Rasul, karena Rasulullah SAW bilang seperti itu, dilepasin, ya. Dan kalung ini kembalikan kepada putri saya. Masih dalam keadaan cinta, masih pingin ini masuk Islam, begitu. Kemudian setelah itu pulang lagi Abdul Aziz bin Rabi. Pulang ke kota Mekah, mengembalikan semuanya kepada orang-orang kafir. Pokoknya pinjamannya, amanahnya semuanya dikembalikan semuanya. Kemudian Abdul Aziz bin Rabi datang ke kota Mekah, di kota Madinah. Datang lagi ke kota Madinah, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dipersatukan lagi dengan Sayyidatina Zainab. Tidak lama kemudian meninggal dunia Sayyidatina Zainab binti Rasulullah. Ya, jadi dalam penantian 12 tahun pernikahan Sayyidatina Zainab dengan Abdul Aziz bin Rabi, kerinduan, ya, ingin kebersamaan dalam keluarga tersebut 12 tahun, tidak lama persatuan tersebut meninggal dunia. Ya, penantian yang sangat
indah. Jadi kecintaan Sayyidatina Zainab ini nggak bisa dikalahkan dengan apapun. Banyak perempuan, orang-orang yang datang kepada Rasulullah minta untuk melamar putrinya Sayyidatina Zainab. Enggak, Sayyidatina Zainab enggak mau. Saya masih menginginkan suami saya. Ya. Abul As bin Rabi. Sayyidatina Zainab punya anak namanya Umamah. Sayyidatina Zainab punya anak perempuan namanya Umamah. Ya. Umamah binti Abul As bin Rabi. Putri daripada Sayyidatina Zainab, cucu daripada Rasulullah. Yang mana Rasulullah SAW pernah ketika sholat gendong ini putrinya, cucunya, digendong sama Rasulullah dalam sholat, digendong. Ya, begitu. Kan kalau sujud ditaruh, nah kalau sholat berdiri dibawa lagi. Namanya Umamah. Ya. Umamah ini nanti akan dinikah oleh Sayyidina Ali. Setelah Sayyidatina Fatimah meninggal dunia, jadi sebelum Sayyidatina Fatimah meninggal dunia, udah pesan sama Sayyidina Ali, Ali, ya, ente nikahin, ya, ponakan saya, Umamah, masih kecil berarti kan ya, Umamah binti Abul As atau binti Zainab binti Rasulillah. Ya, sehingga setelah Sayyidatina Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali menikahi Umamah ini. Ya. Perempuan, berbeda dengan Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah punya anak, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ada yang mengatakan Sayyidina Muhassin. Muhassin itu meninggal dalam waktu kecil. Laki-laki, ya, Al-Muhassin ada 3. Jadi anaknya Sayyidatina Fatimah daripada Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Muhassin. Kemudian Zainab, Ummul Kulthum. Jadi putrinya Rasulullah, putrinya Sayyidatina Fatimah ada 2. Ya, Zainab atau Ruqayyah gitu, sama Ummul Kulthum. Ya. Ummul Kulthum ini nanti dinikah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Ummul Kulthum ini dinikah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Binti Ali wa binti Fatimah wa binti Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu menjadi mertuanya Rasulullah dan juga menjadi mantu cucunya Rasulullah. Karena Sayyidina Umar menikah dengan Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib atau binti Fatimah binti Rasulillah. Begitu, muter-muter ya. Ala kulli hal. Ya itu yang masih daripada seorang yang anak laki-laki itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ya, itulah yang melanjutkan keturunan daripada Rasulullah SAW. Begitu. Paham? Jadi sekarang Ahlul Bait merujuk kepada Al-Hasani wal Husaini. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu adalah keluarganya Rasulullah. Ya. Ada orang bertanya, Ustadz, orang tanya, ya, nasab kan kepada laki. Nasab kan kepada laki, bukan pada perempuan. Ya. Ini lebih mendingan, orang ini lebih mendingan daripada Rasul nggak punya anak, nggak punya keturunan. Ya enggak? Oh, enggak. Jadi orang pertama mengatakan Rasul nggak punya keturunan, maka Muhammadun aba hadim mirjalikum walakin Rasul, berarti Rasulullah SAW nggak punya keturunan sama sekali. Ini salah besar. Ada orang lagi beranggapan Rasul nggak punya keturunan karena keturunan itu nasab dari laki-laki. Sedangkan Rasulullah anak laki-lakinya meninggal dunia pada waktu kecil. Adanya seorang perempuan, Sayyidatina Fatimah. Apakah bisa dikatakan keluarganya Rasulullah Ahlul Baitin Nabi? Ya. Saya menjawab. Saya menjawab. Ada tanya sama orang tersebut. Oke. Boleh nih buat terlibat nih. Bapak punya anak perempuan. Ada. Udah menikah? Iya. Punya cucu? Nih. Cucu siapa? Cucu siapa? Cucu ente apa enggak? Ya enggak? Ente enggak mau ngakuin itu cucu ente? Cucu siapa? Iyalah. Sama. Begitu. Cucunya Rasulullah enggak?
Ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berisbah kepada cucunya Rasulullah enggak? Cucunya Rasulullah kan. Terus apa permasalahannya? Selesai. Gitu. Paham enggak? Ala kulli hal insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas lagi masalah memuliakan keluarganya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada mereka Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hazdina al-husna bi hurmatihim wa bisna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani wallahu alam bisawab.